jelas pengacara atau bukan pengacara yang menghina lembaga pengadilan atau hakim-hakim yang berani teriak-teriak hanya masalah parkir ya dan masalah ribut di pengadilan, menurut saya itu adalah satu etika yang tidak sopan. Saya ini rumah belasan tahun tinggal satu pagar dengan pengadilan, rumah pengadilan, rumah ketua pengadilan itu sama. Jadi ketemu orang pengadilan saya hormat sopan. Apa yang mereka pikirkan tentang saya itu jauh dari kebenaran, dan sedikit pun saya tidak gentar, karena prinsip saya benar. Panjang saya meyakini apa yang saya pahami itu benar, maka saya akan jalani sampai titik darah penghabisan. Masalah etikanya serahkan ke Dewan Pengacaranya di KAI, mereka sudah membentuk tim, akan dipanggil dan akan mendapat tindakan. Kecuali ada laporan, ada si A, ada si B bilang Rasman menghamili atau Rasman meras, ini buktinya, bolehlah diminta lagi pendapat. Jangan ujuk-ujuk, oh nanti di Dewan Kehormatan panggil, kepala kalian. Enak banget bos, mati pun saya pertahankan hak saya. Ingat ngomong saya udah bilang sama kalian, mereka belum tahu tentang saya sebenarnya. Makanya tanya ke Madinah itu siapa Rasman, tanya Sumatera Utara bagaimana Rasman, tanya saya kuliah di Malaysia bagaimana Rasman. Kalau lawyer yang baik nggak akan ada seperti itu, nggak ada yang seperti itu lawyer. Kalau saya jadi Kapolri, orang-orang seperti inilah yang saya hukum duluan. Jika sebelumnya Rasman berseteru dengan Hotman Paris, Uya Kuya, dan Jenny Skarista hingga Richard Lee, kali ini pengacara Medina Zain tersebut terang-terangan mengibarkan bendera perangnya untuk Farhad Abbas. Pasca berseteru dengan Hotman Paris, nama Rasman Arif Nasution kini tengah menjadi perhatian banyak orang. Terlebih dalam setiap aksi-aksinya yang dianggap kontroversial, banyak pihak hingga mengundang beragam komentar, bahkan sampai berujung laporan. Lantas, seperti apakah pandangan aturan kode etik advokat dari seorang Farhad Abbas terhadap aksi-aksi kontroversial dari Rasman? Seperti apa pula bendera perang yang dikibarkan Rasman Nasution untuk Farhad Abbas dan para pihak yang menyerang dirinya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Tindakan Rasman Arif Nasution yang menurut banyak pihak sudah kelewat batas akhirnya mendapat sindiran pedas dari seorang Farhad Abbas. Secara terang-terangan Farhad mempertanyakan Rasman, apakah yang bersangkutan sudah lulus perihal kode etik pengacara ataupun sebaliknya. Hal itu diungkapkan Farhad saat menanggapi berbagai tindak tanduk Rasman yang selama ini terlihat di publik yang menurutnya jauh dari kata sopan. Kritikan dan sindiran yang dilayangkan oleh Farhad itu jelas menambah daftar panjang pihak-pihak yang berseteru dengan Rasman. Hal itu juga yang diungkap oleh Farhad. Ia menyindir tentang para mantan klien Rasman yang kini malah berbalik menyerang dirinya. Lantas, seperti apakah pandangan seorang Farhad Abbas terkait tudingan banyak pihak yang menganggap Rasman telah menyalahi kode etik sebagai seorang pengacara? Saya itu sebenarnya dalam profesi pengacara itu saya secara profesional. Artinya memang saya berusaha menghormati sesama penegak hukum dan pada hakim, jaksa maupun polisi, terutama sama rekan-rekan advokat. Kita nggak boleh menghina atau memaki atau menghardik, menantang. Bahkan kalau ada advokat menantang perilaku mengajak berantem, tinju, pukulan atau lain sebagainya, menurut saya nggak tahu apakah dia lulus sarjana atau dia lulus kode etik dulu ya. Sebenarnya kan udah rekam jejak seorang itu kan ketahuan siapa keluarganya, latar belakang. Kalau mereka itu berani menghina dan mengejek Farhad sudah redup, tidak laku, dia lebih tinggi, bukan level. Menurut saya level apa sih?
Yang jelas pengacara atau bukan pengacara yang menghina lembaga pengadilan atau hakim-hakim yang berani teriak-teriak hanya masalah parkir ya dan masalah ribut di pengadilan, menurut saya itu adalah satu etika yang tidak sopan. Saya ini rumah belasan tahun tinggal satu pagar dengan pengadilan, rumah pengadilan, rumah ketua pengadilan bisa. Jadi ketemu orang pengadilan saya hormat sopan. Ya kalau kita kan sebenarnya dulu yang kasar dari orang kampung. Jadi orang kampung kita juga dari kampung nggak kayak gitu amat gitu. Jadi salah satu saya sampai kita dibilang kampungan jangan terlalu teriak gitu. Karena kesopanan itu tidak diajarkan di ibu kota. Justru di kampung tuh makin sopan makin rendah hati. Tapi ada namanya peradaban atau etika jiwa mungkin suka teriak-teriak, tapi jangan pernah mengecilkan atau merendahkan orang. Nah sekarang mereka enggak, saya nggak membuat jelas sehingga orang melaporkan saya pidana. Ini menantang gitu. Kalau kamu berani, kamu berubah karaktermu dari yang baik-baik, bukan membuat orang jadi buruk sama kamu, kemudian ingin memenjarakan orang. Itu bukan, itu namanya nggak mungkin lah kita sekolah tinggi hanya untuk mengganggu, mengejek siapa. Emang kamu siapa? Ya jadi menurut saya stop mencari sensasi seperti ini karena musuh satu katanya banyak kawan 1000 nggak terlalu banyak, tapi musuh satu ini kalau sudah dilaporin sama klien sampai 5 orang sampai 10 orang emang ngapain? Dibayar aja klien bisa kita siok-siok, masih kurang uangnya, kurang dananya atau nggak ada dananya, apalagi tangani perkara servis sendiri, nggak pakai uang, nggak pakai bayar sosiali, dipecah-pecah konsentrasi sambil ngejek, datang sini ada uang tiket kalau aku kasih dan lain sebagainya, buat apa? Kalau lawyer yang baik nggak akan ada seperti itu. Masalah etikanya silahkan ke dewan pengacaranya di KAI, mereka sudah membentuk tim, akan dipanggil dan akan mendapat tindakan. Yang menurut saya itu dugaan saya nih, Farhan. Kenapa dia nggak berani sebut Rasman? Coba sebut Rasman sama dengan kura-kura ninja, pasti bermasalah mas kalian. Ini yang dia dorong mereka terus kasihan. Jadi mau KAI, mau Komnas Perlindungan Perempuan datang si Denis Syariesta, mau Uya Kuya buat lagu, ya mau Richard bilang saya badun, mau Farhan bilang saya kura-kura ninja, mau Hormat bilang saya si botak, urusan mereka. I don't care. Saya akan jalan dengan prinsip via justisia ruas solo. Itu adalah tegakkan hukum keadilan. Mas bilang beruntung sekali. Oke? Akibat tindakannya yang menurut seterunya telah di luar batas, akhirnya beberapa waktu lalu berinisiasi mengadukan pengacara Medina Zain tersebut ke Kongres Advokat Indonesia atau yang disingkat KAI. Salah satu yang mengadukan Rasman ke KAI ialah Uya Kuya. Kekesalan terhadap Rasman juga diluapkan oleh selebgram Jenis Karista. Dalam penuturannya, Jenis juga membongkar dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Rasman sebagai seorang pengacara. Terlebih, Rasman kini berseteru dengan mantan kliennya seperti Samsul Kaniago dan Richard Lee. Tidak hanya saling sindir, Rasman juga sudah melaporkan kedua mantan kliennya itu ke pihak kepolisian. Lantas, seperti apakah Rasman Arif Nasution menanggapi pengaduan yang dibuat para seterunya itu ke KAI? Kalian inget dong waktu Bang Rasman bilang Medina sedang bipolar akut tingkat tinggi, sedangkan istilah itu tidak ada di kedokteran. Aku udah nanya juga sama psikiater, nggak ada. Jadi itu kan termasuk menyesatkan klien nggak sih? Gitu. Terus dia gitu, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Dan harus menggunakan nurani juga. Kayak gitu, nggak boleh dia kayak... Apalagi saya tuh paling ngena di hati saya tuh ya, dari kemarin yang bikin saya marah tuh ya. Apa yang dilakukan kepada Bang Samsul sih.
Bang Samsul itu gimana-gimana, abang harus ingat, Bang Samsul itu adalah mantan klien abang. Dia kan sudah membayar abang secara penuh juga. Iya kan, dan begitu katanya anak abang juga yang saya dengar pernah minta iPad sama dia. Itu pun dipenuhi. Dan Bang Samsul ini bukan orang yang, mohon maaf, bukan orang yang berkecukupan. Iya kan, dan termasuk yang, mohon maaf, dari rakyat biasa. Iya kan, emangnya mau apa lagi yang rusak dari hidupnya? Kan kasihan. Emang hidupnya kurang berantakan, kurang susah, masih mau dilaporin juga, kok tega gitu. Itu kan mantan klien lu, dia udah pernah bayar lu, ya kan? Berapa duit tidak lupa, ada di YouTube akun, udah pernah bayar dia. Jadi gue mohon kepada seluruh instansi di Indonesia, kalau misalkan yang ada yang seperti ini, seperti abang ini, oknum ini, mohon segera ditegur. Karena takutnya masyarakat akan mencontoh, karena menganggap ini adalah hal yang wajar. Premanisme harus diberantas, nggak boleh dia kayak gitu. Teriak-teriak di dalam pengadilan, ya kan, apose. Iya, nggak boleh kayak gitu. Data itu sudah saya jelaskan. Jadi nggak usah mimpi mereka. Saya tidak akan memberikan keterangan. Tidak akan memberi keterangan lagi. Karena saya sudah jelaskan seluruhnya kepada Pak Rusdi Tahir selaku Ketua Dewan Penasehat, Bapak Oka Jusri sebagai Wakil Ketua, Ibu Eva sebagai Sekretaris, berdasarkan surat tugas dari Ibu Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia. Dan saya ini Vice Presiden, bos, bukan anggota biasa. Vice Presiden. Saya dipilih juga berdasarkan hasil Kongres. Ya, saya tahu itu nanti pada waktunya. Emang kalau sekjen, emang kalau ketua bidang, emang kalau dia ketua ini boleh suka-suka sama advokat. Oh, Pak ngomong, oh itu nanti bisa diberhentikan lawyer, enak kepala lu lah, enak banget lu. Saya ini bertarung, sekolah, kuliah, dapat ijazah, sampai doktor, terus saya ikut di KPA, terus saya disumpah organisasi, saya ujian, terus saya jadi disumpah pengadilan tinggi, terus saya jadi beracara. Enak banget lu punya rencana mau mencabut hak saya sebagai kuasa hukum, sebagai pengacara. Kau siapa namanya? Kecuali ada laporan, ada si A, ada si B bilang Rasman menghamili atau Rasman meras. Ini buktinya, bolehlah diminta lagi pendapat. Jangan ujuk-ujuk. Oh, nanti di Dewan Kehormatan panggil kepala kalian. Enak banget, bos. Mati pun saya pertahankan hak saya. Ingat ngomong saya. Saya udah bilang sama kalian. Mereka belum tahu tentang saya sebenarnya. Makanya tanya ke Madinah itu siapa Rasman. Tanya Sumatera Utara bagaimana Rasman. Tanya saya kuliah di Malaysia bagaimana Rasman. Ya, mereka belum kenal saya. Saya sudah tahu semua. Saya sudah tahu semua siapa yang merancang, siapa yang menerima, apa yang diadukan. Ingat ya, saya ini di luar sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia, saya adalah Vice Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia periode yang sekarang 2019-2024. Saya Vice Presiden, Wakil Presiden. Ya, kami presidennya Ibu Siti Gamalia, kemudian Vice Presiden. Jadi apa yang dilaporkan, terus siapa yang menerima, siapa yang mengkondisikan. Dan yang pasti ada 2 orang yang membuat pernyataan di podcast, Uya dan Dennis. Aduh, apa yang mereka pikirkan tentang saya itu jauh dari kebenaran. Dan sedikit pun saya tidak gentar. Karena prinsip saya benar. Panjang saya meyakini apa yang saya pahami itu benar, maka saya akan jalani sampai titik darah penghabisan. Tapi ingat, jangan ada orang yang menzolimi saya. Jadi, walaupun dia pimpinan tertinggi, mau sekjen, ya, sekjen DPP KAI, mau siapa, kalau saya lihat ada konspirasi, ada minstri, ada niat jahat, ada pemufakatan, dan ada tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ya, orang yang menerima itu pun saya laporkan ke pihak berwajib. Jangan dikira dia bisa punya tameng organisasi terus suka-suka untuk menginterview orang, apalagi manggil-manggil saya.
Siapa dia manggil-manggil saya? Terlepas dari serangan yang diarahkan kepada dirinya, Rasman dengan laporannya, nyatanya belum lama ini mengungkapkan jika dirinya baru saja dimintai keterangan terkait laporan yang dibuatnya di Polda Sumatera Utara. Seperti diketahui, sebelumnya Rasman telah melaporkan Denis Karista, Samsul Kaniago, Uya Kuya, dan Richard Lee ke Polda Sumatera Utara. Atas laporan yang dibuatnya itulah, Rasman menuturkan jika dalam waktu dekat, para seterunya itu akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Rasman mempercayai jika laporan yang dibuatnya akan berjalan sebagaimana mestinya. Dan sekaligus pula Rasman benar-benar membuktikan ucapannya jika dirinya tidak main-main dengan laporannya. Saya itu dipanggil oleh penyidik Polda Sumatera Utara, unit cybercrime, ya, unit cyber, untuk memberi keterangan terkait dengan laporan saya terhadap saudara Denis Cariesta dan saudara Samsul Caniago. Dan pemeriksaan itu berlangsung sekitar 4,5 jam. Dan saya sudah paparkan bukti-bukti saya, dan saya apresiasi karena memang undang-undang IT itu banyak adanya sekarang di Polda-Polda di seluruh Indonesia, kecuali di Polres itu yang ada di DKI Jakarta. Jadi saya percaya bahwa Polda Sumatera Utara akan memproses ini secara on the track. Jadi laporan terhadap Denis, laporan terhadap Samsul itu sudah diproses, bukti-bukti saya serahkan, dan tinggal saya menghadirkan saksi 2 orang. Setelah itu akan lanjut ke pemeriksaan mereka sebagai terlapor, Denis dan Samsul. Selesai pemeriksaan saksi, ya Denis dipanggil dengan Samsul. Saya prediksi minggu depan. Ibaratnya kalau yang dilaporkan adalah UITE, artinya dia harus mensomasi gue dulu, ya kan? Somasi untuk gue menjelaskan. Gue sampai sekarang belum terima surat somasi. Itu pertama. Terus kedua, dilaporin kata di Medan. Jauh-jauh banget sih, gitu kan. Lokus deliktinya kalau dia anggap itu adalah perlu dilaporin kan di Jakarta. Podcast di Jakarta, saksi-saksi pada di Jakarta, ngapain jauh-jauh ke Medan itu kan. Kan ada yang namanya dalam hukum tuh ada yang namanya basis biaya murah, terus efisiensi gitu kan, dan lain sebagainya. Dan pernyataan Bang Rasman juga di Instagram dia tadi saya baru dikirimin bahwa dia bilang nih, kita dengar ya, saya juga baru terima tadi nih. Saya sudah beritahu Bareskrim Mabes Polri katanya untuk tidak membawa kasus ini ke Jakarta. Berarti dia memerintahkan Bareskrim Mabes Polri. Menurut saya siapa gitu? Menurut gue sih enggak. Gue tadi udah nanya sama Pak Irjen Ricky juga sama kepolisian bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi polisi. Jadi dia ngomong begitu atas dasar apa sih? Saya sudah memberitahu Bareskrim Mabes Polri untuk tidak membawa kasus ini. Kenapa dia bisa ngatur seperti itu? Gitu kan? Itu pertanyaan besar gue sih. Tapi gue percaya Polri, Polda semua presisi kok. Kalau lawyer yang baik nggak akan ada seperti itu. Nggak ada yang seperti itu lawyer. Lawyer itu menunjang untuk mempermudah. Jadi kalau begitu apa ya? Hakim sidang kayak contoh etikanya aja lah. Misalnya seorang hakim sukanya naik gunung, aja lah sidangnya di gunung, nggak mungkin kan? Karena nggak perlu aku gitu. Jadi kan kalau mempersulit bisa-bisa aja, yang penting kan selesai keadilannya. Tapi ada tempat dia lokus tempus delikti buat satu proses pidana itu bukan hanya berdasarkan, walaupun ada celah itu misalnya Bupati Aceh dihina oleh orang di Jakarta, dia bisa melaporkan di Aceh nggak apa-apa. Tapi kalau pengacara Jakarta punya istri di 5 daerah, tiba-tiba seenaknya di mana rumah istri melaporkan orang-orang yang nggak berseteru dengan dia, padahal dia mulai memancing lebih awal, menurut saya itu mengada-ada. Justru kalau saya jadi Kapolri, orang-orang seperti inilah yang saya hukum duluan. Orang-orang yang ingin ibaratnya maling lah. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.